Hmm, Baik, selamat pagi, Jin Pak. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi terkait materi yang kami dapat yaitu kabel koaksial atau biasa dikenal sebagai jantung dari transmisi sinyal. Yang secara umum itu bisa dikatakan jantung dari transmisi sinyal atau tulang punggung transmisi sinyal yang modern, Pak. Nah, teknologi ini berevolusi dan tetap vital dalam alat komunikasi digital. Kita lanjut bagian pertama yaitu terkait definisi. Jadi kabel koaksial itu didefinisikan atau bisa diartikan sebagai kabel dengan dua konduktor berporos sama dan yang satunya saling terisolasi. Nah, kabel koaksial sendiri punya struktur secara umumnya itu ada konduktor inti, isolator dielektrik, kemudian dia punya konduktor bagian luar atau shieldnya, dan bagian terakhir ada jaket pelindungnya. Nah, contohnya itu ada dua. Di sini kami mengambil contoh RG6, biasanya digunakan untuk video. Kemudian RG59, itu digunakan untuk sinyal pendek. Lalu kita lanjut ke cara kerja dan manfaat dari kabel koaksial ini sendiri. Nah, ini yang pertama itu dia ada di dalam proses tahap transmisi efisien. Nah, biasanya manfaat dari ini itu dia itu sinyal frekuensi tinggi dengan kehilangan yang minim. Jadi walaupun frekuensinya tinggi itu dia tidak mudah kehilangan frekuensinya atau mungkin meminimalisir kehilangan frekuensi. Kemudian setelah dari transmisi efisien lanjut ke tahap berikutnya yaitu perlindungan EMI. Nah, dari perlindungan EMI ini atau EMI biasanya disebut elektromagnetik eksternal. Nah, itu melindungi dari gangguan elektromagnetik eksternal tersebut. Kemudian setelah dari EMI itu bandwidth lebar. Lanjut ke bagian bandwidth lebar itu manfaatnya dia cocok untuk berbagi aplikasi komunikasi. Nah, di sini kami mengambil contoh praktis atau yang mudah ditemui sehari-hari yaitu kabel TV, Pak, dengan kapasitas 75 ohm. Nah, itu dia manfaatnya mengurangi pantulan sinyal. Kemudian berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya terkait jenis kabel koaksial. Kemudian selanjutnya jenis kabel koaksial. Impedansi kabel koaksial memiliki 50 ohm untuk data dan 75 ohm untuk video. Untuk ukuran, kabel koaksial memiliki RG6 yang memiliki eh, kualitas tebal, digunakan sebagai jarak jauh. Terus RG6 11 memiliki kualitas lebih tebal, jangkauannya lebih jauh. Dan RG59 kualitas tipis, berjarak pendek. Untuk aplikasi, yang pertama digunakan sebagai broadcast dan TV, dua CCTV pengawasan, dan ketiga jaringan data. Contoh kabel koaksial RG6 digunakan untuk TV digital dan RG58 digunakan untuk radio amatir. Aplikasi kabel koaksial. Yang pertama digunakan sebagai televisi kabel yang digunakan sebagai distribusi sinyal TV ke rumah-rumah dengan kualitas tinggi. Yang kedua, internet broadband. Koneksi internet kecepatan tinggi, stabil, dan efektif. Yang ketiga digunakan untuk CCTV, transmisi video real time dari kamera pengawas. Dan yang terakhir digunakan sebagai radio amatir, berfungsi untuk menghubungkan transceiver dan antena. Struktur kabel koaksial adalah kawat inti atau konduktor, berfungsi untuk mengantarkan sinyal listrik atau tembaga. Isolator atau dielektrik insulator berfungsi untuk memisahkan kawat inti dan pelindung. Kemudian pelindung atau shielding berfungsi untuk
biasanya berupa anyaman kawat logam untuk melindungi dari gangguan elektromagnetik atau EMI. Kemudian yang terakhir, selubung luar atau jaket berfungsi untuk melindungi komponen dalam dari kerusakan fisik dan lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mikal. Oke, yang berikutnya kita membahas tentang keunggulan dan kekurangan kabel koaksial. Keunggulan kabel koaksial itu yang pertama ada tahan interferensi, yang kedua ada bandwidth yang lebih lebar, dan yang ketiga itu biayanya lebih terjangkau. Sedangkan kekurangan dari kabel koaksial ini itu kurang fleksibel terhadap UTP. Terus kekurangan yang kedua itu jarak terbatas tanpa amplifier, dan yang terakhir itu lebih tebal dan lebih berat juga. Dan untuk perbandingan biaya ini, fiber optik lebih mahal, tapi lebih cepat dan jaraknya lebih jauh. Yang berikutnya itu kita membahas tentang tren terkini dan inovasi kabel koaksial. Kabel koaksial ini performanya lebih tinggi, kabel dengan kapasitas frekuensi dan daya tembus lebih baik. Terus aplikasinya lebih baru, pemanfaatan dalam IoT dan smart home berkembang lebih pesat. Integrasi fiber, hybrid fiber koaksial untuk kecepatan internet yang tinggi. Terus yang berikutnya DOCSIS 4.0, teknologi internet kabel ultra cepat yang lebih mutakhir. Untuk kesimpulannya, masa depan kabel koaksial ini itu tetap relevan di era digital berkat keandalannya, prospeknya lebih cerah dengan inovasi dan integrasi teknologi baru, dan ini merupakan solusi vital untuk transmisi sinyal di masa depan. Eh, em, Mungkin itu saja sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf Pak. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chat ki buat apa?